Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap kita semuanya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini wujudnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan iman, berikan Islam, berikan kekuatan untuk hadir di majelis rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita dapat duduk di taman-taman surganya. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Dari sana kita akan mendapatkan ilmu, dari sana kita akan mendapatkan sakinah, dari sana kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sana kita akan mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena kekayaan kita yang sebenarnya bukan harta benda. Ya. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah ilmu yang kita amalkan. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah maghfirah yang Allah turunkan kepada kita. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ya. Sehingga dikatakan laisal ghanni an kasratil ardi walakinnal ghanni li nafsi. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta yang kita miliki di bumi, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ya, kekayaan hati ini adalah kekayaan yang sebenarnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahagia itu di dalam hati. Apa artinya harta yang banyak apabila tidak mendatangkan ketenangan hati? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga hati dari serangan-serangan jin, ya, serangan-serangan iblis, serangan-serangan setan, dan juga serangan-serangan manusia. Coba sekarang saya tanya, apakah manusia dapat menyerang hati kita? Ada yang bisa menjawab? Kemarin kita ingat setan itu ada dua jenis, ya kan? Setan dari jenis jin, pimpinannya adalah ifrit. Sedangkan setan dari jenis manusia, pimpinannya adalah dajjal. Nah, sebelum dajjal datang, pion-pionnya ini sudah datang kepada kita melalui jin, ya, melalui manusia. Nah, manusia yang dapat menjadi musuh kita, tapi kita tidak merasa itu musuh. Bahkan mungkin kawan dekat kita menjadi musuh kita. Siapa itu musuh kita? Yaitu orang yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Itulah sesungguhnya, ya, yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, mencari teman tidak gampang, ya. Tidak setiap teman itu dapat memberikan
kebahagiaan kepada kita, ya, dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kalau hanya sekedar memberi uang banyak, ya, tapi itu uang dari mana dan kemana arahnya? Kalau membawa kita kepada kelupaan kepada Allah, wah, misalnya ada orang yang menraktir kita, kemudian membawa kita ke satu tempat hiburan, di mana di situ kita seolah-olah disenangkan, ya, dininabobokan, ya, dimanjakan, dikasih makan, ya, dan seterusnya. Setelah itu, ya, kita lupa kepada Allah, ya, sehingga sholatnya ditinggalkan. Kira-kira itu musuh kita atau teman karib kita yang seperti itu fitnah apa enggak? Itu fitnah, itu ujian besar. Fitnah itu ujian, ya, ujian besar yang akan menyebabkan diri kita tergelincir, ya, pada perkara-perkara yang dibenci Allah. Jadi itu kita tidak merasa sebagai musuh, ya, karena itu akrab, ya, dengan kita. Bahkan seolah-olah kita memandang hebat orang itu, ya, perhatian terhadap saya, ya. Padahal hakikatnya dia yang mengajak kita lupa kepada Allah, ya, sholat ditinggalkan dan sebagainya karena gara-gara teman. Kita harus pandai memilih teman, harus pandai memilih kawan, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi bahwa kawan, ya, atau teman itu adalah sebagai partner, ya, yang apabila dia baik, akan nular kebaikannya kepada kita. Laksana orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, ya, kalaupun kita tidak dapat membeli, ya, kita akan ketularan wanginya, kan gitu, ya. Itulah diibaratkan ketika kalian dekat dengan orang yang baik, ya, maka kebaikan orang itu akan bisa menular kepada kita. Tapi kalau orang dia dekat-dekat dengan pandai besi, ya, maka akan terkena apanya? Kalaupun tidak terkena apinya, akan terkena kukusnya, ya. Kalau terkena kukusnya, tubuh kita jadi bau, gitu, ya. Sekalipun bukan kita yang berbuat kejahatan, keburukan, tapi kita akan kena juga keburukannya, imbas dari keburukannya. Maka penting kita hati-hati, ya, dalam memilih teman, memilih kawan. Jangan sembarangan. Kalaupun kita harus berkawan dengan setiap orang, maka pastikan ada misi dalam diri kita, ya. Saya akan bergaul dengan dia. Pasang kuda-kuda, ya. Harus kita punya prinsip, harus pasang kuda-kuda. Nanti waktunya sholat saya ajak sholat dia. Atau kalau saya ketemu dia, saya pasang kuda-kuda, jangan sampai saya lupa kepada Allah, ya. Saya akan berbicara tentang perkara-perkara agama, misalnya begitu, ya. Jangan sampai kita mencari kawan orang-orang yang tidak kenal agama dan kita tidak membawa misi agama. Nanti kita yang kena, ya kan? Kita kan dapat bergaul kepada siapa saja, tetapi jangan sekali-kali pergaulan itu membawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi sangat penting. Dan itulah sesungguhnya dari sana syaitan, ya, jin itu akan menulari kita. Jadi bisa dari kawan akrab kita,
menjadi fitnah kita yang tadinya kita sergap ngaji menjadi lupa ya. Gara-gara kawan ya rikuh, temannya pada minum-minum, kita sendirian tidak minum, akhirnya ada yang membuli, wah sok alim ya, sok alim. Bagaimana kalau ada dibully oleh kawan-kawannya yang lain minum ya, pada minum, ada dibully, wow sok alim, gimana Anda kira-kira ya? Ya, itu kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat maka Anda akan tergoda ikut-ikut minum, kawannya juga minum, ikut-ikut minum. Tapi orang yang kuat prinsipnya ya, maka akan mengatakan saya lebih baik minum susu daripada minum arak. Wah, ya kan, saya lebih baik minum teh daripada minum minuman keras gitu ya. Nah, itu lantang akan berbicara karena apa? Punya iman ya. Tapi kalau tidak punya iman, maka gerada-geruduk orang ngerti rembug ya. Ikut kawan kesana kemari ya, kawannya A ikut A ya. Karena apa? Nggak punya prinsip. Nah, santri tidak bisa begitu ya. Santri, apalagi santri rumah tahfidz Baitu Usyakil Quran ya. Rumah pecinta Al-Quran. Kita bisa dakwah Quran ya kan. Ini kalau Anda bisa mengajak teman Anda yang tidak suka Quran menjadi suka Quran, maka pahala teman kalian itu ya semuanya nanti akan mengalir kepada kalian seluruh hidupnya ya, tanpa mengurangi pahala dia. Itu kehebatan kalau mau bergaul, itu adalah dengan membawa misi, membawa dakwah. Contoh ikrom misalnya ya, punya kawan akrab nggak suka ngaji ya, kalau mainan sama ikrom hanya ngacak game ya. Ikrom tadinya rajin tekun misalnya, karena diajak game sholat asar kelewatan. Nah itu bahaya itu ya, teman yang menjadi musuh. Tapi ikrom membawa misi dakwah. Teman yang tadinya suka game itu, nah ini sebentar lagi kita nunggu waktu asar. Sebenarnya waktu kan kita menunggu sholat ya. Nah untuk menunggu sholat, nah kita gunakan untuk yang menguntungkan ya. Oke, tadi kan kita sudah main game sekali aja ya. Sekarang ini kan kita sudah hampir asar, yuk kita ke masjid dulu. Lalu dari masjid sampaikan seperti yang disampaikan Mas Arik tadi. Orang yang bagi-bagi emas, bagi-bagi harta, bagi-bagi uang dengan orang yang dzikir, itu masih hebat orang yang dzikir ya. Kita dzikir dulu, jangan ke susu ya, kita dzikir dulu. Nah ini gitu ya. Atau bentuk kamu pengen tahu, dzikir kan banyak ya, membaca Quran itu bagian dari dzikir juga ya kan. Kamu tahu nggak cara baca Quran yang benar? Dan seterusnya ya. Sehingga apa? Anak yang tadinya kalau bertemu hanya ngajak main game, nah sekarang tertarik pada Al-Quran. Ini hebat ikrom ini. Nanti kalau temannya itu menjadi penghafal Al-Quran ya, sadar dari ajakan Mas Ikrom ini, maka pahala Quran dari temannya Mas Ikrom tadi sampai ke hari kiamat mengalir ke Mas Ikrom tanpa mengurangi pahalanya dia. Ya. Kalau orang punya lampu, punya dian, ditularkan ke obor yang lain ya, obornya nyala, maka padam atau terangnya ruangan ini menjadi 2 kali lipat. Begitu juga terangnya hati. Kalau ada Quran, maka terangnya hati akan menyinari daripada manusia itu untuk beramal kebaikan. Kalau orang beramal kebaikan dari Al-Quran, asbab Al-Quran yang Anda ajarkan,
maka semua kebaikan akan mengalir. Nanti di hari kiamat orang itu banyak yang bertanya-tanya kepada Allah. Loh, ya Allah, ketika ditunjukkan amalnya, kamu sudah haji sekian kali, kamu sudah ini, orang itu gumun. Ya Allah, apakah benar ini catatan saya? Benar. Saya merasa belum berbuat seperti ini ya Allah. Maka Allah tunjukkan, kamu dulu pernah di tahun sekian, bulan sekian, hari ini, jam ini, kamu mengajak fulan bin fulan ya untuk membaca Quran. Dari asbab bacaan Quran dia sadar, kemudian dari dia sadar akhirnya dia sholat, dia membaca Quran, dia haji, semua pahalanya mengalir ke kamu. Ini pahala kamu tanpa mengurangi pahala dia. Baru mantuk-mantuk ya kan, baru mantuk-mantuk. Nah ini kalau kita hidup ya kesempatan sedikit, kalau kita tidak gunakan ya untuk kebaikan, maka kita nanti akan rugi ya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi asbab hidayah buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.